Film dibuka dengan beberapa adegan bocil sedang bermain permainan tradisional Korea yang dinamai dengan permainan cumi-cumi. Katanya karena garis atau bentuk permainannya seperti bentuk cumi-cumi. Permainannya mudah, setiap pemain dibagi menjadi dua regu, yaitu penjaga yang boleh bergerak dengan dua kaki dan penyerang yang hanya boleh melompat dengan satu kaki di dalam garis. Permainannya seru ala bocil gitu deh, dan disinilah film dimulai. Dibuka dengan Song Gi-hun, pria parubaya yang bekerja sebagai sopir setelah berhenti di pekerjaan lamanya, diberi uang oleh emaknya untuk membelikan makanan buat Gayong, anak Gi-hun yang hari itu sedang ulang tahun. Tapi dasar Gi-hun yang tak tahu diri meminta uang lagi ke emak agar bisa membelikan makanan enak dan kado ulang tahun untuk sang putri. Pakai mengungkit uangnya sudah dikasih ke emaknya semua segala. Sang emak tak memberi dan pergi. Gi-hun menggeledah dan menemukan kartu ATM simpanan emak. Beberapa kali mencoba masukkan PIN di mesin ATM, mulai dari tanggal lahirnya sampai tanggal lahir emaknya tetap nggak bisa, hingga hampir terblokir. Padahal udah ada temennya yang coba kasih bantuan PIN ATM emaknya itu. Sampai ATM berhasil dibuka dengan hari ulang tahun Gayong. Salah sendiri seenaknya, nggak disayang emak kan lo? Emak lebih milih pakai tanggal lahir cucu daripada anaknya sendiri. Semua uang yang diambil Song Gi-hun ternyata untuk ikut permainan judi adu kuda. Sekali, dua kali, kalah membuat Gi-hun frustasi dan memarahi orang yang mengganggunya. Sampai di detik jam bermain habis, Gi-hun akhirnya berhasil menang dan dapat duit 4.560.000 won. Sok punya banyak duit, Gi-hun ngasih mbak-mbak kasir selembar duit 10.000 won gitu. Song Gi-hun ditemani temannya yang tadi ngeributin di mesin ATM di luar dan nelepon Gayong pamer mau beliin Gayong makanan enak dan kado ulang tahun. Namun tak berapa lama Gi-hun dikejar oleh anak buah penagih utang. Terbirit-birit lari, Gi-hun sampai jatuh nabrak mbak-mbak rambut pendek gitu. Gi-hun minta maaf dan berburu kabur lagi. Masuk toilet nih dan kejebak di sana. Gi-hun bilang punya duit buat bayar utang. Tapi saat dicari ternyata bawa kantongnya bolong dan uangnya udah lenyap gak tersisa dari sana. Song Gi-hun flashback ke mbak rambut pendek yang ditabraknya di depan tadi dan yakin mbak itu pasti yang nyuri duitnya. Beberapa kali dong Gi-hun kena tonjok sampai hidung berdarah-darah karena dikira Gi-hun berbohong. Si preman penagih utang mengancam sambil menodong-nodongkan benda tajam gitu ke seluruh bagian wajah Gi-hun dan menyuruh Gi-hun tanda tangan perjanjian yang isinya sampai waktu sebulan utang belum lunas, pengutang bakal ambil satu ginjal dan satu mata Gi-hun. Serem banget ya. Udah mau tanda tangan perjanjian penyerahan organ, Song Gi-hun masih kena tonjok lagi tuh buat cap jempol di surat perjanjian, soalnya gak ada yang bawa tinta buat cap jempol. Emang dasar nasib Gi-hun yang ngenes, apes mulu. Lalu Song Gi-hun balik lagi ke mbak kasir minta kesempatan buat main adu kuda lagi, tapi kasir udah tutup. Gi-hun juga minta duit yang dikasihkan ke mbak tadi balik. Gi-hun, makanya jangan sok punya duit loh. Ujung-ujungnya diminta balik juga duitnya. Gak ikhlas. Song Gi-hun terpaksa main permainan capit benda buat kasih kado ke Gayong. Beberapa kali coba gagal mulu sampai ada bocil yang dari tadi memperhatikan, membantu dan akhirnya dapat satu benda untuk kado Gayong. Song Gi-hun makan di warung pinggiran gitu sama Gayong, menyesal gak bisa traktir makanan enak. Gayong malah prihatin sama Gi-hun yang wajahnya babak belur dan bilang, ayah boleh aja berkelahi tapi jangan sampai dipukuli. Walau Gi-hun bilang wajahnya digigit nyamuk raksasa. Gak percaya dong ya Gayong, mana ada nyamuk raksasa yang bisa gigit sampai babak belur? Song Gi-hun kasih dah tuh kado yang dibawanya yang ternyata isinya korek api bentuk pistol. Sontak Gayong langsung kecewa gitu, kadonya gak sesuai ekspektasi. Lalu Gayong mau bilang sesuatu tapi gak jadi dan Gi-hun antar Gayong pulang ke rumah ibunya. Song Gi-hun dan ibu Gayong alias istri Gi-hun ini udah cerai dan sang mantan istri udah menikah lagi. Karena gak dibolehin antar anaknya sampai dalam, Song Gi-hun buru-buru pulang tapi ketinggalan kereta sampai dia duduk termenung di kursi stasiun dan didatangi ajesi-ajesi ganteng gitu. Dan diajak main permainan daki namanya. Permainannya simple, cukup membalikan daki atau kartu lawan dan Gi-hun bakal dikasih uang 100.000 won. Tapi kalau Gi-hun kalah, si ajusi bakal nampar Gi-hun sekuat-kuatnya. Tertarik main tapi Gi-hun kalah terus, kalah lagi. Beberapa kali dapat tamparan sampai akhirnya berhasil membalikan daki si ajusi.
Gihun yang kesel dong, dari tadi ditampar mau nampar balik Ajusi tapi dicegah si Ajusi dan dikasih 2 lembar uang 50.000 won. Ajusi juga tawarin Gihun ikut sebuah permainan yang bernama Squid Game agar bisa lunasi semua utangnya dan membatalkan perjanjian organ. Si Ajusi kasih kartu nomor bersimbol 3 bentuk itu, lingkaran, segitiga, dan persegi. Nyuruh Gihun menghubunginya kalau mau ikut permainan. Terus si Ajusi pergi naik kereta, tapi lumayan lah Gihun menang beberapa ribu won. Dipakai buat beli ikan di tempat emaknya Cho Sang-woo, teman masa kecilnya, dan dikasih ke emaknya sendiri. Mungkin Gihun merasa bersalah udah nyuri kartu ATM sang emak. Makan malam berdua dengan emak, Gihun dikasih tahu kalau Gayong dan ibunya mau pindah ke Amerika karena ayah tiri Gayong dipindah ke sana. Gihun flashback pertemuannya dengan Gayong yang gak jadi ngomong. Gihun langsung kepikiran dong buat dapetin hak asuh anak sebelum Gayong pergi. Malam itu juga Gihun langsung menelepon nomor yang diberi si Ajusi ganteng dan bilang mau ikut permainan. Gihun disuruh nunggu di pinggir jalan gitu, dijemput mobil dengan sopir yang gak dilihatkan wajahnya. Di dalam mobil isinya peserta game semua, tapi saat masuk Gihun melihat semua orang di kursi penumpang pada tidur, yang ternyata mereka semua pingsan karena obat bius yang disemprotkan di dalam mobil. Nampaknya indie game dan arenanya sangat dirahasiakan sampai para pemain gak boleh tahu. Gihun juga pingsan dan sadar-sadar sudah sampai di suatu gedung besar yang penuh banyak keranjang bertingkat-tingkat sesuai jumlah peserta games, yaitu 456 orang. Dan Gihun adalah peserta terakhir. Setiap orang dipantau di layar pria bertopeng hitam di ruangannya. Song Gihun turun dari ranjang dan ngobrol sama peserta tertua dan juga peserta nomor urut 1, tidak lain adalah urutan mereka terdaftar games. Si kakek ceritanya menderita demensia dan tumor di otak, makanya dia mau bersenang-senang dulu sebelum meninggal nanti. Gak lama ngobrol ada keributan di tengah gedung, laki-laki bertato lagi mukulin mbak-mbak rambut pendek yang nyopet uang Gihun sebelumnya. Gihun lihat dan langsung nyerobot gitu, minta si mbak balikin uangnya tapi malah dapat hantaman dari si preman bertato. Untung gak sempat Gihun dihajar, alarm berbunyi dan beberapa petugas bertopeng dengan gambar seperti bentuk di kartu nomor pada masuk. Ucapin selamat datang ke peserta dan umumin permainan bakal segera dimulai. Si petugas bertopeng persegi jelasin sedikit peraturan yang terdiri dari 5 permainan dengan total hadiah yang akan diakumulasi setiap game selesai. Sebelum permainan dimulai, semua peserta disuruh tanda tangan perjanjian yang berisi 3 poin peraturan gitu dan disuruh mengikuti para penjaga bertopeng melewati lorong seperti labirin dengan warna dominasi pink, hijau, dan biru pastel. Usai para peserta berfoto, mereka mengikuti para penjaga bertopeng lagi dan masuk ke arena bermain seperti sebuah lapangan luas dengan sebuah pohon tua dan boneka sangat besar dengan wajah. Kamu pasti bisa lihat sendiri gimana gitu deh. Lama-lama horor juga kan ya. Permainan pertama semua peserta harus berhasil sampai ke garis dalam waktu 5 menit. Dengan instruksi si boneka raksasa bilang, lampu hijau, lampu merah. Lampu hijau para pemain harus bergerak menuju garis dekat pohon. Dan lampu merah peserta harus diam mematung, tanpa satu gerakan apapun. Satu percobaan, si boneka menghadap ke arah pohon dan bilang lampu hijau, lampu merah. Setelah si boneka berbalik ke arah pemain dan masih ada pemain yang terdeteksi bergerak, tiba-tiba ada suara tembakan dan tubuh si pemain yang bergerak mengeluarkan darah. Dikira cuma bercanda, satu pemain yang dekat dengan emas yang meninggal berusaha membangunkan si emas. Bukannya bangun, si emas malah muntah darah. Buat si emas gak berani, lalu kabur ke belakang dan ikut tertembak juga. Semua syok dan berhambur melarikan diri. Alhasil, banyak pemain yang meninggal mengenaskan tertembak karena sensor si boneka raksasa mendeteksi gerakan mereka. Si pria bertopeng hitam melepas topengnya, masih gak kelihatan wajahnya, dengan santainya melihat dari layar dalam ruangannya. Sambil minum minuman kerasnya, para pemain ditembak satu persatu. Setelah gak ada yang bergerak lagi, boneka masih terus bilang lampu hijau, lampu merah. Gak ada yang berani bergerak sampai si kakek nomor urut 1 bergerak dan aman saat gak bergerak walau boneka berbalik badan. Semua pemain jadi berani melanjutkan permainan. Semua tegang dan memiliki strategi masing-masing. Si mbak rambut pendek menjadikan preman sebagai tamengnya dan menjabak hingga preman terjatuh. Sementara Gihun masih takut, diberi motivasi Sang-woo, teman masa kecil yang emaknya jual ikan. Agar Gihun bergerak, mengingat waktu terus berjalan. Semua pemain berjuang sekuat tenaga agar bisa sampai garis finish sebelum waktu habis. Begitupun dengan Gihun,
Hampir terjatuh sampai emas-emas berkulit hitam yang kuat banget menarik belakang kerah bajunya. Hingga detik terakhir, untung keduanya berhasil melewati garis tepat sebelum waktu habis. Sementara itu, para pemain yang gagal semua ditembak mati. Gi-hun dan semua pemain yang berhasil lega sambil melihat ke langit. Atap mulai tertutup. Mereka ternyata berada di sebuah pulau. Serial episode 1 pun selesai. Sampai bertemu kembali di alur cerita. Permisi, numpang lewat ya.